Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vikuardo Lena Sasandrio. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA Jakarta, kelas reguler 2 19C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas penyajian data untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah statistika. Di sini kita sudah punya datanya, yaitu terdapat data riwayat lama pengobatan pasien DM dalam bulan di Rumah Sakit X. Di sini kita sudah punya datanya. Ini kolom ini. Kemudian kita disuruh untuk menentukan banyaknya data atau nilai n, data terkecil atau nilai minimum, data terbesar atau nilai maksimum, jangkauan, jumlah kelas, dan panjang interval. Kemudian kita akan membuat juga tabel distribusi, frekuensi kelompoknya, serta diagram batang atau histogram. Kita copy paste datanya dulu ke Excel karena kita akan mengerjakannya di Excel. Nah, ini sudah saya copy paste datanya. Yang pertama kita akan mencari banyaknya data atau nilai n. Di sini kita akan menggunakan rumus count sama dengan count, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, enter. Didapat banyaknya data yaitu 50. Kalau kita ingin menghitung manual juga bisa, kita tinggal menghitung jumlahnya aja di sini. Kemudian kita akan mencari data terkecil atau nilai minimum. Di sini kita akan menggunakan rumus min sama dengan min, buka kurung, blok data, tutup kurung, enter. Ternyata didapat data terkecil atau nilai minimumnya adalah 1. Kemudian kita selanjutnya akan mencari data terbesar atau nilai maksimum. Kita akan menggunakan rumus max sama dengan max, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, enter. Ternyata kita dapat data terbesarnya adalah 70. Selanjutnya kita akan mencari jangkauan. Untuk jangkauannya ini menggunakan rumus data terbesar dikurangi data terkecil. Kita bisa langsung saja ketik sama dengan, kita klik data terbesarnya, kemudian dikurang data terkecil. Kemudian enter. Didapat untuk jangkauannya adalah 69. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kelas yang ada. Kita akan menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah, buka kurung, 3,3 dikali, untuk simbol kali kita menggunakan simbol bintang, blok, buka kurung, banyaknya data, tutup kurung lagi, kita klik enter. Nah, di sini kita dapat jumlah kelasnya 6,6, namun kita harus melakukan pembulatan. Kita bisa lakukan pembulatan otomatis di kolom ini menggunakan number menjadi 7. Kemudian kita akan mencari interval. Untuk mencari interval kita bisa menggunakan rumus sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas, enter, dan didapat hasilnya 10,441, namun kita akan bulatkan juga menjadi 10. Nah, kita sudah dapat data jawaban nomor 1, kita pindahkan ke lembar jawaban yang ada di Word. Kita bisa dapatkan hasil untuk banyaknya data atau nilai n adalah 50, data terkecil atau nilai minimum adalah 1, data terbesar atau nilai maksimum adalah 70, untuk jangkauannya adalah 69, jumlah kelasnya 7, panjang intervalnya 10. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi, frekuensi kelompok, dan diagram batang atau histogram. Di sini saya sudah membuatkan tabel distribusi frekuensi kelompoknya, namun kita akan mencobanya di Excel. Di sini kita copy paste dari data sebelumnya saja yang sudah menggunakan rumus. Nanti saya akan tunjukkan caranya seperti apa supaya cepat. Ini kita delete, ini kita delete. Oke, yang pertama kita harus membuat kolom. Kolom ini disesuaikan dengan jumlah kelas. Di sini jumlah kelas ada 7, berarti kita harus menyiapkan 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita masukkan data terkecilnya. Data terkecilnya adalah 1. Selanjutnya untuk menghitung berapa sih range-nya, kita menggunakan namanya interval. Intervalnya 10, berarti kita hitung angka satunya juga dihitung ya. Kita hitung 10, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata yang paling atasnya adalah 10. Kemudian tinggal kita lanjutkan saja 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai
60, 61 sampai 70. Nah, kita sudah dapat untuk intervalnya. Kalaupun kita mau menggunakan rumus atau otomatis bisa. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan kolom yang pertama. Kita beri buka kurung dulu, buka kurung sama dengan buka kurung kolom pertama yang intervalnya, kemudian ditambah intervalnya 10 yang di kolom D 14 tutup kurung dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena kan angka satunya kita hitung ya, angka bawahnya kita hitung. Nanti kalau misalkan kita nggak dikurangi 1, nanti akan mempengaruhi data selanjutnya. Kemudian tinggal klik enter. Nah, kita bisa langsung tarik garis bawah sini, namun sebelum kita tarik bawah garis yang di sini, kita harus mengunci selnya. Kalau misalkan tidak kita kunci selnya, datanya akan berubah. Datanya tidak akan sesuai. Bagaimana cara untuk mengunci selnya? Kita bisa ke sini. Kita berikan tanda lambang dolar di depan, di belakang huruf D dan di depan huruf D, seperti ini. Kemudian kita enter. Setelah itu barulah kita bisa tarik garis bawah. Dan didapat hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi. Untuk menghitung frekuensi kita akan menggunakan rumus frekuensi, namun sebelumnya kita blok dulu yang baris frekuensi ini. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan frekuensi. Buka kurung, kemudian kita blok data yang di atas, kemudian kita klik titik koma. Kita lanjutkan, kita blok data yang sebelah sini, kemudian tutup kurung. Nah, kita akan menekan tombol Ctrl Shift dan Enter. Namun sebelumnya kita harus menekan tombol Ctrl dulu, baru selanjutnya kita menekan tombol Shift Enter secara bersamaan. Dan didapat hasil seperti ini. Sudah langsung otomatis. Namun kita mau mengecek nih, benar nggak sih untuk interval 1 sampai 10 ada 3 data. Kita bisa melakukannya menggunakan opsi conditional formatting. Namun kita blok dulu data yang di sini. Kita klik conditional formatting, manage rules, new rule, kemudian format only cell that contain. Nah, di sini kita masukin nih yang mau kita cek. Kan kita mau ngecek interval 1 sampai 10. Kita masukin 1. Sini 10. Kemudian kita berikan warna ya untuk kita bisa tahu benar nggak sih. Kita format, fill, kemudian kita berikan warna merah untuk interval 1 sampai 10. Kemudian setelah itu kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, ternyata untuk warna merah ini ada 3 data, 1 sampai 10. Ternyata benar untuk interval 1 sampai 10 ada 3 data. Kemudian kita mau ngecek lagi benar nggak sih untuk interval 11 sampai 20 terdapat 5 data. Kita bisa lakukan seperti yang pertama, kita blok dulu conditional formatting, manage rules, new rule, format only cell that contain. Kita isi intervalnya 11 sampai 20. Kita format, kita akan memberikan warna biru di kolom fill ya. Biru, oke, kita oke lagi, oke lagi. Nah, ternyata benar ada 5 data untuk interval 11 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita masukkan ke lembar jawaban kita selanjutnya. Kita sudah dapat untuk tabel distribusi frekuensi kelompoknya. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang atau histogramnya. Kita buatnya di Word saja ya. Ini contohnya sudah saya buat. Saya akan tunjukkan caranya seperti apa. Kita buka Word. Kita copy tabelnya ini. Kita bikin di lembar baru. Kita paste. Nah, setelah itu kita akan buat diagram histogramnya. Kita ke menu insert, chart, kolom, kita akan menggunakan kolom yang ini. Ini kegedeannya. Di sini ada lama pengobatan bulan, di sini ada frekuensinya. Karena kita hanya punya satu data, kita akan menghapus yang series ini.
Nah, untuk kategorinya kita masukkan yang lama pengobatannya. 1 sampai 10 bulan. Kemudian yang kedua, kita masukkan 11 sampai 20 bulan. Bulan 31 sampai 49. Satu sampai 50 bulan. 51 sampai 60 bulan. Terus 1 sampai 70. Oke, sudah sesuai ya. 1 sampai 10, 11 20, 21 30, 13 40, 41 50, 51 60, 61 sampai 70. Di series di kolom seri 1 ini kita masukkan angka yang sesuai sama tabel frekuensi. 1 sampai 10 bulan 3. Kemudian 11 sampai 25, 21 sampai 37, 31 sampai 40 12, 41 sampai 50 10, 51 sampai 68, 61 sampai 75. Nah, kita sudah dapatkan sini. Ini kita berikan nama frekuensinya. Frekuensi. Kemudian jangan lupa kita berikan nama Nah, kita sudah berikan judul. Selanjutnya kita bisa edit supaya mereka saling berdekatan. Kita klik. Kita belum sebentar. Kita add labels. Nah, frekuensi labelsnya ini bisa kita masukin. Sebelumnya untuk mereka saling berdekatan, kita di series options kita kecilin supaya mereka saling berdekatan. Kemudian kita mau ganti warnanya juga bisa. Kita akan gunakan warna kuning saja ya. Nah, warna kuning border colornya solid line. Kita berikan hitam. Nah, kemudian untuk angkanya bisa kita masukkan. Kita bisa masukkan angka-angka yang ini ke dalam sini diagramnya. Kita bisa berikan di inside and kemudian kita klik close. Nah, kita sudah dapatkan diagram histogramnya. Kemudian kita tinggal copy ke lembar jawaban kita. Nah, ini untuk judulnya sudah saya perbaiki lagi. Didapat hasil diagram histogramnya seperti ini.
Beginilah cara untuk mengerjakan soal nomor 1, kemudian kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 di sini terdapat soal data kepuasan pasien terhadap pelayanan farmasi di Rumah Sakit X. Kepuasan yang ditinjau pada 5 dimensi kepuasan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, dengan 5 kriteria penilaian. Dengan skor 1 sangat tidak puas, skor 2 tidak puas, skor 3 cukup puas, skor 4 puas, skor 5 sangat puas. Di sini kita sudah punya datanya, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Di sini kita jangan lupa untuk copy datanya ini karena kita akan mengerjakannya di Excel. Nah, kemudian kita untuk soalnya sendiri kita akan disuruh menentukan jumlah pasien yang menyatakan sangat tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas dari tiap-tiap dimensi. Di sini saya sudah mendapatkan jawabannya, kita akan mengerjakannya di Excel. Sini kita klik Sheets baru. Namun sebelum itu kita copy paste dari sini untuk datanya supaya cepat. Novil salah. Jadi ini warnanya nggak apa-apa, nanti kita akan jelaskan. Nah, kita yang pertama kan menghitung dimensi tangibles, kita copy saja biar cepat. Nah, di sini kita akan menghitung dimensi tangibles. Kita akan mencari sangat tidak puas, cukup puas, puas, sangat puas. Di sini sebelah kirinya saya akan berikan nomor ya, jadi gitu bisa gampang untuk mencarinya. Sangat tidak puas dari skornya 1, tidak puas 2, cukup puas 3, puas 4, sangat puas 5. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan countif. Kita blok data ini yang tangibles ini. Kita blok sampai bawah. Setelah kita blok, kita berikan titik koma. Nah, kita kan mau mencari nilai sangat tidak puas poin 1. Kita berikan petik atas yang 2 ya. Kita masukkan angka 1, petik lagi, tutup kurung. Klik enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasil sangat tidak puas ada 3. Nah, gimana sih caranya kita mengecek benar nggak sih untuk dimensi tangibles dengan perolehan skor sangat tidak puas itu ada 3 data? Kita bisa melakukannya seperti cara yang pada soal nomor 1, kita blok dulu. Kemudian kita ke conditional formatting, manage rules. Ini kita delete dulu ya, kita hitung dari awal, kita new rule. Sama format only cells that contain. Nah, bedanya di sini kita akan menggunakan specific text containing 1. Kemudian kita format. Klik yang merah, oke. Nah, di sini akan langsung muncul warna merah. 1, 2, 3. Ternyata benar ada 3. Kemudian selanjutnya untuk menghitung selanjutnya kita kan bisa tinggal tarik yang di ujung sini ke bawah ya. Namun tidak bisa karena selnya belum dikunci. Jadi kita harus mengunci selnya dulu. Kita kunci selnya.
Lalu tinggal kita copy paste saja, namun untuk yang nilainya di sini kita ganti jadi nilai 2. Didapat 11. Kemudian sama ya, tinggal di paste, ininya kita ganti jadi 3. Ininya kita ganti jadi 4 sesuai dengan skor. Sini kita ganti jadi 5. Nah, untuk menghitung benar atau tidaknya kita lakukan auto sum. Sebentar, seperti ada kesalahan. Oh iya, ininya belum dikunci, jadi maaf, kita ulangi. Kolom barisnya ternyata harus dikunci semua ya. Nah, setelah itu tinggal kita paste. Kita ganti jadi angka 3. Oh maaf guys, sebentar ya. Maaf, kita ulangi lagi, yang ini belum dikunci. Udah, kemudian kita copy, kita paste ke sini, kita ganti angkanya jadi 2. Sini pas paste lagi, ganti angka jadi 3. Nah, didapat jumlah datanya 100. Oh ya, sebelumnya kita bisa menghitung nilai n-nya. Di sini di bawah ya, banyaknya data atau nilai n. Kita bisa menggunakan rumus count, sama seperti di soal nomor pertama. Kemudian kita blok. Tutup kurung, enter. Ternyata untuk nilai n-nya ada 100 data. Berarti untuk dimensi kelima dimensi ini ada 100 data. Nah, untuk menghitung dimensi reliability, responsiveness, assurance, dan empathy sama bisa menggunakan rumus yang ini ya. Bisa menggunakan countif, kemudian tinggal dikunci dulu, kita blok dulu, kemudian kita kunci, kemudian kita masukkan skornya, skor berapa. Nah, didapat sini saya sudah memberikan jawabannya untuk dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Kemudian di sini kita masukkan ke lembar jawaban kita. Selanjutnya, soal selanjutnya kita akan buat diagram lingkaran atau diagram pie dari tiap-tiap dimensi. Kita akan membuatnya di Excel. Ini bikinnya di sini aja deh. Oke, yang pertama kita blok dulu datanya. Kemudian kita insert pie. Nah, di sini ketahuan kita bisa milih motif yang kita mau. Di sini banyak pilihan, kalian bisa memilih yang mana yang ingin digunakan. Oh maaf, sebelumnya ini dimensi tangible-nya nggak usah dipakai ya.
Jadi kita turunin. Nah, nanti baru dari sini kita ganti namanya jadi dimensi tangibles. Nah, sudah. Itu juga berlaku untuk yang di bawahnya ya, dimensi reliability, responsiveness, dimensi assurance, dan dimensi empathy. Setelah kita dapatkan hasilnya ini, diagramnya tinggal kita copy paste saja ke Word-nya, dan didapat hasil seperti ini. Oke, sekian presentasi untuk tugas penyajian data dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada yang pertanyaan, kalian bisa komen di kolom di bawah. Videonya akan saya publik. Jadi kita sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar dalam melakukan penyajian data. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dadah.